Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin. Hadis yang keempat masih bab tentang tawakal. Mudah-mudahan hari ini kita gali ilmu Allah, Allah berikan manfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Rawahu Muslim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah ridho kepada beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Rasul bersabda, nanti akan ada satu kaum satu golongan mereka masuk surga, ciri mereka, hati mereka seperti hati seekor burung. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini beberapa waktu yang lalu sempat saya singgung hadis ini, dan di sini rupanya ada. Jadi Rasulullah bilang ada satu golongan, Iqbal, dia bakal masuk surga. Bal, nah, sehat ente? Ya. Sini. Jangan bang. Oh, dia nggak kuat AC ya? Iya, janganlah, jangan itu. Akan ada satu golongan masuk surga, hati mereka seperti burung. Kalau zahirnya kita, hati burung bagaimana ya? Yang pernah motong burung dara hasil bandangan, kelevekan, ingat dosa tuh. Ya saya juga dulu begitu. Burung orang kita main potong aja. Jadi kita tahu tuh jeroan nih. Jadi dalamnya itu hatinya burung, ini kan perwakilan nih, burung dara sama burung kan sama dah ya. Ya sama kayak model hati ayam sama, tapi dia kecil doang. Kecil doang. Lalu masalahnya, kenapa Rasulullah memberikan satu analog? Orang yang masuk surga hatinya seperti hati burung. Betul. Nah, di sini di dalam hadis yang ke-6 itu kan ke-4 ya. Di ke-6 rupanya ada jawabannya. Sambil kita sambung aja ya. An Umar radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal, Nabi bilang nih, Pul, udah ngopi belum, Pul? Seandainya kalian bertawakal Allah, kepada Allah, haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal, full, la razaqakum, pasti kalian akan diberikan rezeki, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, pagi-pagi perutnya kosong, dia terbang.
wa taruhu bitanan, dan pulang ke sangkarnya dalam kondisi kenyang. Lapar pagi, pulang kenyang. Lapar perut kosong, pulang kenyang. Burung tuh, burung itu dari pohon ke pohon, yang dimakan ya sesuka dia. Kalau umpamanya buah, apakah setiap pohon itu ada buah? Enggak juga. Oh, alasannya jadi hutan. Di hutan sama juga. Kalau yang pernah hiking kemana-mana itu pasti ngerti tuh. Di hutan itu emang semua pohon berbuah kan? Kagak. Ada buahnya banyak, udah gede, bernuk, ya kan, mabuk. Ada lagi hewan yang makanannya serangga. Apakah setiap tempat ada serangga? Makanannya ikan kan ada tuh ya, yang burung makan ikan tuh. Apakah setiap tempat ada ikan? Kalau ada ikan banyak, di sana ada buayanya. Ini semua karena burung itu tawakalnya luar biasa. Kalau manusia bisa tawakal seperti itu, berkah rezekinya. Kadang tak salah memaknai makna tawakal. Mengartikan makna tawakal itu udah pasrah aja deh. Kalau emang rezeki gua segini ya segini aja udah, nggak bakal lebih. Itu salah pul. Makanya hidup gitu-gitu aja pul, nggak semangat gitu. Jadi hidup tuh harus ada semangat pul. Ya, puasa boleh puasa, tapi harus semangat. Ini puasa ngantuk, wajar sih ya. Tapi ini demi Allah nih, ini kejadian di pesantren aneh itu. Kalau nanti masih stabil masih bagus. Aneh punya temen, namanya kayak orang Rusia, Nurseptianov, Nurseptianov, kan ada Nov itu ya, Mardius Dinata, panggilan Takrus, botak, kurus, kering, itu Takrus ya. Malesnya luar biasa, tapi satu saat dapat hidayah dia. Puasa Nabi Daud, nggak tanggung-tanggung. Puasa Nabi Daud Senin, ini hari puasa, besok nggak, gitu kan? Cakep nggak? Bagus nggak? Hari Senin, ane inget banget tuh, jam 1 ngaji tafsir Jalalain sama guru kita Kiai Haji Wahyu Mudrik ya. Satu saat Takrus ini emang malam wirid kali ya, rupanya ada maunya. Dia puasa tuh, puasa Nabi Daud, malam dia wirid, pelet cewek. Bukan karena Allah, bukan. Jadi karena ada sesuatu. Malam tahajud dia wirid, siangnya dia puasa. Pas ngaji tidur. Ngaji pules. Akhirnya pakai kafur tulis, disambit sama kiai. Takrus, gum. Takrus, bangun. Iya kiai. Kenapa tidur? Orang pada belajar. Maafin kiai, semalam saya tahajud. Udah ketawa. Orang begini biasa kagak tahajud ya. Tahajud. Sekarang saya puasa Pak Kiai. Pengennya dia nih dipinggil, bagus kamu. Kagak, malah diomelin. Buka, haram kamu puasa. Kok haram Kiai? Puasa kamu sunnah, kan sunat Nabi Daud ya, atau kan Senin Kamis lah. Puasa kamu tuh sunnah, ngaji itu wajib. Jangan sampai yang sunnah ngalahin yang wajib. Buka sono puasa, beris ya. Kalau Kiai marah. Tuh, dari situ saya dapat pelajaran. Jangan sampai yang sunnah ngalahin yang wajib. Lantaran puasa tidur, aduh, agak dapat ilmu. Kalau Ipul kan enggak. Ipul enggak tidur enggak, tapi pikirannya di mana tahu. Nih, jadi dalam agama kita jangan salah kaprah. Taqdimul ahammi alal muhimmi. Dahulukan yang lebih penting
daripada yang penting. Sholat duha biar barokah rizki, bagus nggak? Mulia nggak? Apa salah satu kelebihan fadilah sholat duha? Ada dua pasang perkara yang kagak bakal bisa nyatu. Yang pertama, sholat duha dan fakir miskin. Orang kalau rajin sholat duha, orang kalau istiqomah sholat duha sekalipun 2 rakaat, itu kondisi miskin harta jauh tuh dari dia. Nabi yang bilang, masa nggak percaya? Oh, gua duha, iya setahun sekali, tiap hari duha. Ente mau bukan duha, subha kebanyakan. Subuh di waktu duha, bablas subuhnya. Bagus gitu, duha bagus. Sholat duha itu menjauhkan kondisi miskin. Tidak akan nyatu miskin sama duha. Sebagaimana tidak akan nyatu antara zina dan kaya raya. Orang yang suka berzina dia nggak bakal kaya raya. Jauh dia tuh, kecuali dia taubatan nasuha. Nah, sekarang ada orang tahajud. Tahajud bagus nggak? Bagus. Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan hidupnya. Tapi masalahnya tahajudnya 20 rakaat, subuhnya los, subuhnya kagak sholat. Ada nggak begitu? Banyak. Mepet-mepet capek dia kebanyakan tahajud. Kalau mau tahajud gampang begini. Azan jam 5 kurang seperempat umpamanya azan subuh. Jangan maksain setar jam 3. Illallah. Jangan. Belum takran kita. Kalau besok kita kerja, bangunnya kapan? Bangunnya jam 4 lewat seperempat. Setengah jam lah sebelum azan subuh. Salat tuh witir, tahajud tutup witir. Ini salat dari jam 3 30 rakaat, subuhnya 12. Ini orang yang cakep banget, pakai jas, kayak dasi, nggak pakai celana. Dahulukan yang lebih penting. Sedekah boleh nggak nolong teman? Nolong teman cakep nggak? Nolong orang susah bagus nggak? Ingat nih emak kita di kampung, ingetin buah-buah, benaringannya pikirin, jangan bini mulu bikin emas. Ibu-ibu nggak ada kan? Oh ada, bagus, kasih. Bukan nggak boleh. Kalau kita sayang sama istri, nolong sama orang boleh. Jangan lupain mak bapak, itu maksudnya nomor satuin, itu pul. Itu dia Ustaz masalahnya. Ngapa pul? Ngapa? Din. Asal saya mau bagi, nih ini udah nyerocos saja ke Jalak Suren. Kamu kan hidup sama aku. Kamu sakit siapa yang ngurus? Aku dulu dong. Waduh, nih harus dibina nih segini. Dibinasakan. Jangan. Pul, Din. Ini kan contoh biasa. Hampir semua. Enggak sih kalau ibu bisnis enggak. Jadi kudu pinter-pinter lah. Pinter-pinter. Ini jamaah kita balik ke pembahasan. Yang namanya burung itu pagi dia lapar, keluar kosong, nggak ada gaji tetap, nggak ada makanan tetap, nggak ada, dia sakit nggak ada BPJS ya kan. Burung tuh keluar kenyang. Kita yang di darat semua ada, masa kagak bisa? Masalahnya satu, kurang tawakal. Oh udah tawakal, ente salah mengartikan tawakal tuh pasrah itu bukan tawakal. Tawakal itu ikhtiar maksimal, usaha maksimal, baru berserah diri. Makanya konsepnya ketika usaha sudah maksimal, akhir daripada perjuangan maksimal seorang hamba
berawal daripada pertolongan Allah. Ya'malu, kata Allah, bekerjalah, fasayarallahu amalakum, Allah akan lihat hasil kerja kamu. Usaha keras pun akan berbanding lurus dengan hasil. Kalau usahanya lembek, ya hasilnya lembek. Sebagaimana hukum fisika kan, tekanan itu akan berbanding lurus dengan gaya. Hidup banyak tekanan, lu banyak gaya. Mau jadi situ. Tapi bener nggak? Gaya, minjem sini, minjem online, minjem macam-macam, beli, nyohor banget. Habis uang, fotonya si fulan pampangin grup RT RW, nih kagak bayar nih, sini salah, sono salah, karena utang semua. Hidup tuh terbatas dengan gaya hidup dia. Nyohor tapi tekor, oh bahaya itu. Maksain diri. Jelas ya? Ada tanah 30 meter kampung, jual aja mak, jual, tenang aja, ntar aing ganti 300 meter. Jangan memaksakan diri. Jadi makna tawakal itu salah. Belum usaha, belum perang udah kalah. Yakin nggak dengan hadis Rasulullah? Yakin. Satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu ayat. Jangan saya baca ya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, seandainya seorang di antara kalian baca ayat ini, kemudian dibacanya di atas gunung, kalau kalian yakin gunung tuh nggak kuat, hancur tuh gunung. Masya Allah. Surah Al-Hasyr ada lagi, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an di atas gunung. Nah, Al-Qur'an turun kemana pun? Pul. Al-Qur'an turun kemana? Ente harus minum B kompleks nih pul nih. Kurang darah ente. Ntar aneh WhatsApp ini dah, Bu Dokter Ratna dah. Pucet banget. Ente mikir apa sih? Aduh, salah lagi. Maaf pul, ente paling banyak pahala di sini. Iya, karena jadi bahan bulian. Waliullah itu jadi wali karena banyak ujian pul. Kemudian ente jadi wali pul ya. Wali murid dah minimal dah. Bagaimana tadi sebelum itu? Al-Quran diturunkan di mana bang? Sama siapa? Iya, habis itu kemana? Nah, Rasul kan diterimanya oleh baginda Nabi, hati Nabi, maka kuat Rasulullah, pemimpin para Nabi dan Rasul. Kata Allah nih kong, seandainya nih Al-Quran aku taruh di atas gunung, hancur tuh gunung. Gunung gede nggak? Keras nggak? Apalagi itu Al-Quran sering dibaca sama manusia. Hati ini yang keras, lembek. Hati yang keras ini, yang kotor, yang karatan, glowing lagi. Hati yang takut baca Quran. Kenapa kita nggak pernah tenang hidup kita? Baca status mulu. Iri, dengki, begitu. Wah, baru punya motor gitu aja lebay. Baru punya mobil gitu aja lebay. Ini. Hati-hati. Assalamualaikum. Ini amalannya juga untuk bisa membakar jin. Saya bukan pesulap merah ya, bukan. Kalau saya pembohong merah ini. Assalamualaikum. Kan ada tuh tempo hari ya, sama pesulap merah sama siapa tahu tuh ya, yang lagi viral. Iya, Udin gitu ya. Katanya kan bisa bakar jin kan gitu. Saya sepakat, ada satu sepakatnya
sama pesulap merah. Kalau dia ke rumah saya tuh saya suruh bikin konten dia. Saking aja ke rumah saya. Saya dukung dia. Kenapa ya dukung? Kita bukan lihat latar belakang dia, enggak. Bukan lihat kepentingan dia untuk macam-macam, enggak. Tapi ada sumbangsinya untuk masyarakat Indonesia. Edukatifnya kita ambil. Unsur pendidikan kepada masyarakat, jangan mau dibodohin sama dukun abal-abal, itu dia. Jelas tuh. Orang sakit, Anggi, sakit apa? Saya tanya nih, dukun abal-abal. Sakit apa? Ini mbah, saya ini asal malam meriang, sering banget begitu. Kemudian di bawah deket jantung nih ada yang rada nyesek, kadang pindah ke belakang. Udah ke dokter kagak hilang-hilang. Sebentar ya, saya ambil keris saya bisa keluar petir. Sebentar, dicek, keluar petir. Ini kan keris ujungnya tajam ya, keluar petir pak. Kelihatan. Oh, lempangan sini nih ada orang yang sirik sama kamu, ngirimin. Tarik dari belakang. Ini tahu telur? Ini telur, kamu lihat ya, nggak bocor kan? Enggak. Diginin pak, pecahin. Ada paku karatan. Ada orang deket nih yang sirik sama kamu, neluh kamu. Jadi suzon, jangan ipul. Bisa jadi nggak? Jangan nih orang rumah. Itu bahaya. Padahal kenapa tuh keris bisa keluar setrum, bisa keluar energi mirip-mirip geledek, petir? Karena ada tim di sono, ada remote-nya, dipencet. Dibuka tuh sama pesulap merah. Nih singkat cerita. Kalau yang telur, dari dulu emang saya paham. Saya dulu mantan dukun abal-abal. Tapi rupanya menyesatkan, nggak berkah. Nih saya kasih contoh, tapi nggak boleh nih buka satu aja ya, banyak pak. Satu guru, saya ilmu, jangan ganggu ya. Telur ayam kampung, telur apa aja bisa. Baru nipel nih, Gi. Nah. Ente celupin tuh ke air cuka, rendem ke air cuka. Tunggu barang sejam, dia lembek. Kita lembek, masukin tuh jarum ke dalamnya, masukin jarum. Bisa. Ntar ente angkat lagi, kering, tutup lagi. Gua kasih lu nih, Gi, coba lihat nih, Dek, lihat nih Dek, bocor nggak? Nggak ada bocor. Tarik, karuhun kelebet tekawasi daya nih, karuhun aing macan. Pecahin gitu, dak, wah bener ada jarum. Padahal dimasukin tadi. Nih dukun. Orang sehat dibikin sakit. Orang sakit dimanipulasi. Padahal sakit kenapa nyesek? Asam lambungnya tinggi, makan nggak kontrol. Neken kemari. Kenapa bisa ke belakang? Ada surat saraf kejepit. Dia berkesinambungan. Kalau makan lama kagak makan, sekali makan banyak. Itu begitu. Makan jangan banyak-banyak, dikit tapi sering. Coba tanya dokter. Waalaikumsalam. Ini yang saya sepakat sama pesulap merah. Saya nggak ngelihat apa dia, tapi ada unsur untuk mencerdaskan masyarakat. Nabi kalau sakit ke dokter. Jangan ujung-ujungnya sakit terus, dokter juga uang habis. Jangan. Apalagi masalah cinta tuh buta. Karena udah pakem banget tuh dukun ya kan, uang sampai habis jual-jual rumah. Karena pengen melet si janda sebelah. Kan kuntilanak. Janda sebelah doang. Nih. Nauzubillah min. Yuk kita balik lagi. Ini dia kata Nabi, ini ayat kalau kamu baca di atas gunung hancur tuh gunung, tapi satu syarat, yakin
Ini masalahnya antara tawakal dan yakin gak balance kita. Rasul bilang, kalau mau berkah rezeki duha udah, tapi kagak yakin, gak bisa. Yakin itu ketika istiqomah timbul keyakinan. Yakinnya kita beda bang dengan yakinnya agama kita. Begini nih, kalau yakin kita nih, besok kita mau ulangan matematika 10 soal. Yang dibahas nih yang akan keluar, kita udah bab sampai bab 10. Yang akan keluar cuma bab 1 doang. Kita udah kuasain semua. Besok 10 pertanyaan matematika, kira-kira yakin nggak bisa jawab? Yakin gitu? Yakin. Contoh ya. Lewat jalur protokoler, pakai helm lengkap, kemudian SIM, STNK, semua lengkap. Lewat sono, sekalipun ada razia, yakin nggak kena? Yakin nggak? Yakin. Tapi agama kita yakinnya bukan yakin begitu. Bagaimana kong? Al yakin huwa ibaratun an quwwatil iman. Yakin dalam versi agama kita, Pak, itu adalah satu ungkapan kuatnya iman seseorang. Mungkin kuat iman seseorang, mungkin yakin. Lah, Pul, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Cuma imannya para nabi yang gak turun-turun, terus naik. Kalau kita naik turun. Dibahas di dalam satu riwayat, iman itu ada 70 cabang. Cabang yang paling sedikit, yang paling pendek, yang paling awal itu ketika ada seorang memindahkan duri di jalan, geser biar orang kagak ketusuk, naik satu tangga. Iman yang paling tinggi, yang ke-70, kalau mau cepat kita naik, maka la ilaha illallah, perbanyaklah. Dari mulai 1 sampai 70 tingkat, di bawahnya itu ada silaturahim, ada ngaji, ada macam-macam. Lah kalau cuma sekali, gak istiqomah, gak bakal naik. Ini difungsikan oleh Nabi, oleh agama kita, istiqomah. Terus istiqomah ajak, maka keluar iman. Ini rada susah. Kalau ngomong ibarat iman, merasakan manisnya iman, bagaimana kita bersatu dengan Tuhan, jauh itu mah. Apa sebabnya? Bahasannya bahasan feeling. Contoh begini, ada orang yang belum pernah makan buah plum. Tahu buah plum? Ya, Pul, jauhan dikit, Pul. Ini mirip-mirip ini tomat tapi ada ungu dikit. Gimana sih? Ipul nanya, gimana sih bang rasanya? Kalau yang sifatnya rasa, sense, nggak bakal bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tulisan. Ente mau tahu persis, cobain, rasain, betul? Betul. Nih pernah ngerasain kopi liong nggak? Enggak. Ah, yang udah kan? Ada yang udah belum? Kopi liong, Kong? Enggak. Kong orang mana sih, Kong? Yang orang Parung ke sono, yang orang Bogor ke, lu tahu kan Ki? Ada kan kopi liong? Ya. Kopi liong itu lain. Kopi lain itu apa? Singa. Tapi lantaran dulu engkau yang ngomong liong. Iya, sebabnya dulu begitu. Tanya tuang gitu orang Bogor, yang Sukabumi, gimana sih kopi liong? Oh begini, nggak bisa. Cobain, rasain. Jelas ya? Ada orang punya temen baru banget nikah, malam pengantenan. Temennya belum nikah, udah tua. Apa sebabnya? Impoten. Contoh, iya. Ini di kitab, bukan Masya Allah Pak, di kitabnya ada. Namanya Ayyuhal Walad kitabnya. Si impoten ini nanya sama temennya, lu kawin enak gak sih? Gitu. Dia nanya, kawin enak apa kagak? Dia kata temennya begini,
Gua kata lu mau sekedar impoten doang, rupanya bego juga lu. Wah, apa ngatain gua bego? Ya kalau mau tahu lu kawin. Tuh begitu. Jelas kagak? Jelas kagak sini? Ada yang belum kawin nih? Lupa, udah nikah belum? Udah nikah? Umpama belum daya. Umpama. Lu nanya Mipul. Pul. Kawin bagaimana sih enaknya? Kata Ipul, wah lu kedawan-dawan, wah enak banget ah. Kagak bisa, nggak bisa. Kata Ipul, lu mau tahu bener? Ya lu kawin, ngerasain. Ini juga Rasul mengatakan, siapa orang sudah merasakan manisnya iman, orang sudah mengatakan ittihadul uluhiyah, malung-galing kalau kelawan kursi Allah, diberikan karomah kepada para wali yang bisa begini, yang bisa begitu. Sekejapan mata bisa tembus pandang, bisa tahu yang akan datang. Susah, rasain dulu. Proses perasaannya itu digempa dengan riyadhah dan mujahadah dalam konsep thariqah. Ini syariat aja belum benar masuk thariqah. Ini yang bahaya. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Tuh Japri, pergi Japri. Andri, ilmu syariat seperti perahu. Isi syariat itu apa? Fikih, bagaimana ibadah kita sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, semua kita pelajari. Tasawuf, bagaimana hati kita bersih. Adapun masalah tafsir, hadis dan sebagainya itu masih bahasan syariat. Tapi yang wajib fiqih, tauhid, tasawuf. Lah ketika disamakan, dianalogikan, syariat itu seperti perahu. Wa tariqatun, dan tariqah, ada tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ada tariqah Syaziliyah, ada tariqah Tijaniyah, ada tariqah Syatriyah, ada tariqah Bafaqih, ada tariqah, nah banyak tariqahnya. Yang mu'tabarah, yang bener, oh bagus, itu ibarat laut. Syariatnya bagus, perahunya bagus, lautnya ada sarana, ada prasarana. Ini tujuan yang kita mau ambil apa? Rupanya di tengah laut ada mutiara yang sangat dalam, yang sangat mahal. Itulah Allah, ilmu hakikat. Jadi syariat dulu mantepin. Ini syariatnya masih bolong-bolong, dia mau nyebur, dia mau berlayar, perahunya bolong-bolong, nyampe kagak kelelep. Ini mandi junub belum becus, sholat belum beres, udah langsung masuk thariqah, hati gerendengan, udah masuk thariqah, gua doang, lu mah Firaun pada lu. Bahaya nggak? Bertahap, asal udah mateng baru naik begitu. Zikirnya jutaan kali, zikirnya jutaan kali. Allah, 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 sampai joget-joget kadang Allah, Allah. Tapi nggak ngaji fikih. 1 jam ngaji masalah aspek keilmuan, 1 jam lebih afdal daripada 60 tahun ibadah Allah, Allah doang. Lebih afdal daripada ibadah salat, karena semua ibadah tanpa ilmu sia-sia. Sekali lagi saya tekankan, harus ada yang lebih diutamakan, baru yang lain gitu. Jelas sampai sini? Kembali lagi yakin, beda yakinnya bang. Jadi yakinnya kita ini sama tawakal itu berbanding. Setelah kita usaha maksimal, berserah kepada Allah, baru Allah turun. Iza jaa nasrullah. Surat apa tuh? Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surah An-Nasr. Kapan turunnya itu? Iza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kembali kemenangan Fathu Makkah, direbut kembali umat Islam. Kapan terjadinya? Beberapa waktu menjelang Rasulullah akan wafat. 11 tahun di Mekah, 12 tahun di Madinah, itu menggempur semua akhlak umat sahabat agar menjadi seorang muslim yang nyembah berhala, Latta, Uzza, Manat, kuburan. Nggak,
langsung nyembah Allah. Semuanya dibimbing. 11 tahun di Mekah, oh belum, malah diusir. Hijrah ya Muhammad, hijrah ke Madinah. Belum bisa nguasain. Ketika tahun 6 Hijriah, berarti kurang lebih sekitar 11 tambah 6. 11 tambah 6 berapa? 17 tahun, berarti 23 kurang 17. 23 kurang 17 6. Kurang lebih sekitar 5-6 tahun menjelang Rasulullah wafat. 5-6 tahun menjelang Rasulullah wafat. Itu kota Mekah 17 tahun baru pertolongan Allah. Direbut kembali oleh umat Islam. Semua umat Islam banyak yang masuk Islam. Pertolongan Allah kenapa nggak dari awal aja? Nabi mau dibunuh, turun Jibril, wah hajar aja udah. Nih siapa yang Jahal, gua takol aja. Enggak. Cara Nabi indah. Bagaimana umatnya mau sabar kalau nabinya kagak sabar? Bagaimana nabinya bersyukur kalau umatnya bagaimana umatnya bersyukur kalau nabinya nggak bersyukur? Nih ngajarin kita jangan terburu-buru. Prosesnya kalau mau cepat, istiqomah ibadah. Masih ingat udah waktunya ya? Masih ingat pepatah yang dulu my grandfather bilang, engkong nanam padi tumbuh rumput, nanam rumput padi luput, nanam padi tumbuh rumput, nanam rumput padi luput. Nah, padi itu ibarat ibadah. Lihat, tanya guru orang tua kita yang pernah nandur, pernah nanam padi, lihat tanya. Orang kalau nanam padi pasti tumbuh rumput, betul nggak? Rumput itu nggak diundang, numbuh sendiri. Rumput ibarat rizki. Orang tubal istiqomah ibadah pasti ngikut rizki. Tapi nanam rumput, padi luput. Rumput ditanam, padi numbuh nggak? Kerja ibadah kagak. Rezeki banyak, hilangnya cepet aja. Uangnya capek dicari, cepet hilangnya. Ini dasar nggak berkah tuh, cirinya begitu tuh. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma nafurna ala jami'i a'da'id din nasran 'aziza واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا وتبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواد وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.